Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini, Rabu 15 April 2020, kita dapat bersama-sama di sini hadir kembali. Saya Pak Arifin dengan ditemani pemateri kita, guru dari SD Terpadu Putra Harapan Purwokerto, Ibu Dewi Meilasari Kurniati. Begitu. Pada pagi hari ini kita akan belajar lagi bersama yang nanti akan dipandu oleh moderator kita Bapak Arifin Nur Hayadi seperti biasa, dan kemudian pematerinya dari Ibu Dewi. Semoga anak-anakku di seluruh tanah air yang sempat hadir belajar bersama selalu dalam keadaan sehat, semangat untuk belajar. Saya lihat dari kehadiran ada dari 3 Purwojati, dari 3 Kalisalak, 1 Kober, Keranji 1. Ya, waalaikumsalam Pak Yosep. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih telah semangat belajar. Nanti dalam 35 menit ke depan, anak-anak akan belajar berkaitan dengan bagaimana cara membuat iklan di media cetak. Ada dari 3 Dharma Keradenan juga. Ya, selamat bergabung. Oh ya, Mas Jenang 2, Ibu Aisyah, Putra Harapan, siswanya Ibu Dewi. Ya, nanti akan di absen langsung oleh guru kita hari ini. Mengingatkan kembali untuk sesi pertama, kita berada di sini anak-anak. Sesi kedua nanti sudah di-set linknya, sudah di-set acaranya di channel yang kedua. Tadi linknya juga sudah saya kirim di kolom komentar. Maksud Cilok hadir, oke ya, 4 Keranji ya. Maksud kami adalah agar kegiatan pembelajarannya dapat di-set dengan rapi dan baik. Jadi kita kemas dalam 2 channel. Nanti anak-anak bisa loncat ke channel berikutnya yang di link yang sudah saya kirim di kolom komentar. Begitu dari pengantar dari saya selaku host. Selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita Bapak Arifin dan kemudian pemateri Ibu Dewi. Semoga Pak Arifin dari saya banyak kekurangan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi sekali wabarakatuh. Bapak Yosep Kurniawan ya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memoderatori pada kesempatan pagi hari ini. Nah, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Arifin Nur Hayadi, saya berasal dari Purwojati. Nah, untuk kesempatan pada pagi hari ini ya, kegiatan pembelajaran itu akan mempelajari kaitannya dengan iklan di media cetak. Nah, ini adalah sub pokok kaitannya dengan pembelajaran di kelas 5 muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk pematerinya yaitu Ibu Dewi Meilanasari ya. Dia adalah guru SD Terpadu Putra Harapan Purwokerto Kabupaten Banyumas. Beliau adalah guru yang sangat berkompeten dalam hal ini. Untuk selanjutnya, kegiatan pembelajaran akan segera dilaksanakan. Demi kelancaran ya, kegiatan pembelajaran, saya akan memberikan waktu sepenuhnya kepada Ibu Dewi Meilanasari. Pada beliau dipersilahkan. Monggo. Ya. Terima kasih Pak Arifin untuk waktu dan kesempatannya. Untuk materi nanti 20 menit ya Pak? Iya. Halo? Ya, Halo, suara iya. saya terdengar dengan jelas ya Pak? Iya. Terdengar, ya. Tapi ini mohon maaf. Ya. Baik, saya akan sapa dulu anak-anak yang sudah menunggu dari setengah 9 tadi, rupanya ada yang sudah menunggu Pak. Ya, di live chatnya Oke. di Wow, PC. mantap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat pagi anak-anakku semuanya. Ya, pada pagi hari ini, alhamdulillah tak henti-hentinya puji syukur ya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha menciptakan alam semesta dan seisinya ini, yang masih memberikan kita kesempatan untuk bernafas, masih memberikan kita hidup dan masih memberikan kita kehidupan. Ya, juga pada kali ini masih memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa dipertemukan kembali di acara live streaming. Ya, anak-anakku semuanya, alhamdulillah silahkan kalian ajak teman-teman kalian ya yang barangkali belum memiliki fasilitas untuk melihat acara ini bisa berbagi dan belajar bersama. Ya, di tengah pandemi corona ini dan kebijakan pemerintah yang memperpanjang masa belajar di rumah hingga tanggal 29 Mei 2020, Ibu harap tidak menyurutkan semangat belajar kalian ya. Karena dengan kemajuan teknologi yang begitu canggih, sekarang pembelajaran bisa dilakukan dimanapun tempatnya, bagaimanapun caranya, kapanpun waktunya, dan dengan siapapun saja kalian bisa belajar ya. Jadi tidak terbatas hanya belajar di kelas dengan Bapak atau Ibu guru ya. Jadi kalian bisa belajar dengan siapapun juga. Ya. Anak-anak Indonesia harus menjadi anak-anak yang semangat, anak-anak yang hebat, anak-anak yang disiplin dan penuh tanggung jawab. Karena masa depan bangsa ini berada di tangan kalian. Ya, tetap semangat mengikuti pembelajaran sampai akhir daring ya. Begitu ya Pak Arifin ya. Ya, betul sekali. Ya, ya. Itu mungkin pengantar dari Ibu. Tadi sudah diperkenalkan nama Ibu Dewi Melansari Kurniati ya. Ibu mengajar di SD Terpadu Putra Harapan itu di Kabupaten Banyumas, Kota Purwokerto, Kecamatan Purwokerto Barat. Ya. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi seperti tadi sudah dihantarkan oleh Pak Arifin, muatan bahasa Indonesia, tema 9, khususnya subtema 1, tentang iklan pada media cetak. Ya, anak-anakku semuanya siap-siap untuk belajar? Ya, silahkan minum dulu ya. Kemudian boleh mengajak temannya untuk menyaksikan acara ini. Ya, sebelum mulai belajar agar Allah merahmati serta meridhoi apa yang kita lakukan, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Kemudian kita berdoa dulu, silakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, tentang iklan media cetak. Kata kuncinya yaitu iklan dan media cetak. Ibu kata kunci ini Ibu yakin bukan merupakan kata yang asing buat kalian ya. Kalian sudah mendengar itu istilah iklan, bahkan mungkin sebelum masuk sekolah dasar kalian sudah tahu, kalian sudah paham. Mungkin ada orang tua kalian yang sedang melihat televisi atau membaca surat kabar, terus berkata, oh ini iklan, lihat iklan. Kemudian juga media cetak. Media cetak itu adalah media yang tertulis. Ya. Apa tujuan kita mempelajari materi tersebut? Tujuannya adalah kalian bisa menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan, ya. Khususnya untuk pembelajaran kali ini Ibu ambil materi media cetak. Kemudian nantinya kalian diharapkan dapat memperagakan kembali informasi yang disampaikan oleh iklan tersebut, ya. Iklan dari media cetak secara lisan, tulisan maupun visual. Nah, ini iklan media cetak dapat menyebutkan isi iklannya, kemudian pengertian dari iklan itu apa,
serta diharapkan dapat menemukan arti kata-kata asing dalam iklan dengan tepat. Nah, kita masuk ke pengertian iklan ya. Tadi kata kuncinya adalah iklan dan media cetak. Apa itu iklan? Pengertian iklan menurut para ahli. Iklan adalah segala bentuk pesan tentang suatu produk yang disampaikan melalui suatu media. Media itu alat atau fasilitas dibiayai oleh pemakarsa yang dikenal serta ditunjukkan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Itu pengertian iklan menurut Rahmat Kriantono. Ini ada ahli ekonomi Indonesia. Kemudian menurut Renald Kasali. Nah, ini kalau kalian yang sering melihat berita di televisi tidak asing lagi ya. Renald Kasali itu pakar ekonomi juga di Indonesia. Iklan adalah pesan yang menawarkan suatu produk yang ditunjukkan kepada masyarakat lewat suatu media. Ya, itu adalah pengertian iklan yang Ibu ambil dari Ibu cuplik dari dua orang ahli di Indonesia. Kemudian pengertian dari media cetak. Apa itu pengertian dari media cetak? Ya, media cetak yaitu sebuah media penyampai informasi yang memiliki manfaat dan terkait dengan kepentingan rakyat banyak yang disampaikan secara tertulis. Ya, jadi media cetak itu secara tertulis disampaikan bisa melalui surat kabar, koran, surat kabar, sama majalah. Kemudian, dari dua pengertian tersebut, kita simpulkan apa itu pengertian iklan media cetak? Ya, iklan media cetak adalah sebuah informasi untuk mendorong, membujuk, ya, membujuk itu merayu ya agar orang lain melakukan mengikuti apa yang kita kehendaki. Ya, jadi sebuah informasi untuk mendorong, membujuk atau memberikan pengaruh kepada pembaca agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan secara tertulis. Contoh media cetak yaitu koran, majalah, tabloid, brosur, atau baliho. Nah, itu dua tadi kalian dapat pengertian iklan, kemudian media cetak, kemudian iklan media cetak. Nah, sekarang apa itu unsur-unsur iklan? Ya, unsur-unsur iklan yaitu nama produk, ya tentu saja karena tadi iklan itu untuk memberitahukan ke masyarakat apa produk apa yang mau kita tawarkan, itu ada nama produknya. Kemudian gambar yang menarik, ya gambar yang menarik ini tujuannya agar orang tertarik untuk membaca, ya. Kalau tidak ada gambar yang menariknya, iklan yang kita tawarkan itu akan dilewati begitu saja oleh si pembaca. Kemudian kalimat iklan, lalu keunggulan produknya apa, harga produk, nomor telepon, dan alamat pengiklan. Ya, unsur-unsur iklan ini ada bermacam-macam ya, dan mungkin dari beberapa buku yang kalian baca akan berbeda dengan yang Ibu sampaikan di sini, tapi ini adalah sudah merupakan rangkuman dari beberapa. Kalau Ibu baca ada juga yang buku menyebutkan ada 12 unsur iklan. Ya, ini Ibu mengambil dari BSE ya, dari buku pemerintah tema 9. Itu unsur-unsur iklan ada di layar yang dapat kalian baca tersebut. Oke. Itu. Nah, ini contoh dari iklan media cetak. Mohon maaf, ini bukan promosi ya. Ibu hanya memberikan contoh. Yaitu teh. Di sini ada nama produknya apa, anak-anak? Ya, nama produknya teh pucuk harum. Kemudian tadi keunggulan produknya. Ini ada keunggulan produknya. Rasa teh terbaik adalah rasa teh terbaik ada di pucuknya. Ini adalah kalimat keunggulan yang menunjukkan keunggulan produknya. Ya, seperti itu.
Nah, kemudian contoh lagi ini iklan laundry, rumah cuci gendis. Nah, ini di sini ada alamatnya. Ada alamat di mana si pembaca dapat mencucikan pakaiannya. Itu Jalan Sungai Bambu itu ya. Kemudian keunggulan produknya ini bersih, wangi, dan rapi. Serta di sini dapat terlihat ada gambar yang menarik ya. Gambar yang menarik pembaca untuk melihat iklan tersebut. Nah, ini juga contoh dari iklan. Kemudian ada berapa jenis sih iklan-iklan di media cetak? Nah, sebelum Ibu masuk ke materi tersebut, Ibu akan sapa dulu. eh, ada tadi yang sudah menunggu dari Notok ya, dari Notok. Selamat pagi. Kemudian dari Aji Barang. Halo Mas, sehat-sehat selalu ya. Dari SD 1 Bantar Soka. Ita Mariani ini mudah-mudahan ini mungkin bisa jadi pakai akun orang tuanya ya. Oke, itu Ibu akan lanjutkan lagi menjelaskan jenis-jenis iklan dalam media cetak. Ya, berdasarkan fungsinya, iklan dibedakan menjadi beberapa jenis ya. Jadi iklan itu ada 5 jenis berdasarkan fungsinya, yaitu iklan pemberitahuan, kemudian iklan undangan, iklan layanan masyarakat, iklan permintaan, dan iklan penawaran. Ya, jadi itu jenis iklan menurut fungsinya. Ada 5 jenis iklan menurut fungsinya. Ya. Silakan kalau kalian melihat acara live streaming ini menggunakan handphone bisa di screenshot ya. Materi-materi yang Ibu sampaikan ini silakan kalian screenshot boleh, tidak apa-apa. Kemudian selain berdasarkan fungsinya, iklan juga dibedakan berdasarkan bentuknya, yaitu iklan baris dan iklan kolom. Ya, ini iklan yang sering sekali dijumpai di surat kabar atau di majalah. Kemudian, nah, Ibu akan masuk ke masing-masing pengertian dari iklan, apa saja. Iklan pemberitahuan adalah iklan mengenai pengumuman atau pemberitahuan yang menarik banyak perhatian khalayak umum. Contohnya, itu pemberitahuan tentang ungkapan bela sungkawa, kemudian pemberian donasi, kemudian penerimaan zakat, lalu amal iklan film, televisi, undangan, dan lain sebagainya. Bertujuan untuk menginformasikan, memberitahukan, mengumumkan sebuah hal yang penting kepada banyak orang, baik melalui media cetak. Nah, ini contoh dari iklan pemberitahuan ya. Tadi ini tentang donasi sahur dan buka puasa. Sebentar lagi bagi umat muslim akan melaksanakan ibadah yang kita tunggu-tunggu ya setiap tahunnya, itu buka puasa. Nah, lanjut ke itu tadi pengertian dari iklan pemberitahuan. Sekarang kita lanjut ke pengertian dari iklan undangan, ya, yaitu iklan yang memberitahukan atau menginformasikan suatu hal kepada banyak orang. Undangan bisa disebut juga dengan ajakan, himbauan, dan semacamnya. Ini contohnya ada undangan pernikahan, undangan rapat, undangan hitanan, dan lain sebagainya. Ya, pokoknya yang berisi tentang mengundang orang agar datang ke ke acara yang akan kita laksanakan. Itu iklan undangan. Ya.
Sekarang kita lanjut ke pengertian iklan layanan masyarakat. Ya, adalah media informasi mengenai setiap layanan masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan kegiatan non-profit. Non-profit itu tidak mengejar keuntungan. Fungsinya apa? Fungsinya adalah memberi informasi kepada masyarakat mengenai program atau layanan serta aktivitas pemerintah yang berkaitan dengan sosial. Ya, contohnya ini. Nah, di sini yang sedang dialami oleh dunia pada umumnya dan Indonesia juga ya pada khususnya, ini iklan layanan masyarakat dari pemerintah tentang bagaimana cara kita menjaga kesehatan kita agar terhindar dari virus COVID-19. Nah, ini juga nanti akan menjadi tugas proyek ya. Tugas proyek di hari ini adalah kalian membuat iklan, boleh terserah mau iklan tadi layanan masyarakat atau iklan pemberitahuan atau iklan undangan ya. Nanti tentang tugas itu akan Ibu sampaikan di akhir pembelajaran ini. Nah, kemudian lanjut ke pengertian dari iklan permintaan, yaitu iklan yang berisi ajakan kerjasama yang dilakukan oleh pengiklan kepada si pembaca, ya. Dalam hal ini lapisan masyarakat. Kerjasama yang dimaksud bertujuan untuk saling menguntungkan satu sama lain. Contohnya itu iklan permintaan. Contoh iklan permintaan misalnya iklan lowongan pekerjaan ya. Di sini Ibu ya, nih. Ini adalah iklan permintaan. Ya, jadi suatu perusahaan membutuhkan karyawan untuk mengisi posisi sebagai staf IT atau teknisi. Itu namanya iklan permintaan ya. Ini contoh dari iklan permintaan. Ya, tadi ada sudah berapa jenis iklan berdasarkan fungsinya yang Ibu sampaikan? Ayo coba kalian jawab. Tadi silahkan. Boleh memberikan komentar di live chat. Ya, berdasarkan fungsinya tadi Ibu sudah menyampaikan berapa jenis iklan. Ada satu lagi yang belum Ibu sampaikan, tapi untuk mengecek kalian konsentrasi atau kalian mendengarkan dengan baik atau tidak. Ada yang sudah menjawab berapa jenis iklan berdasarkan fungsinya? Oh ya, ini ada chat dari Ahi Yudis. Jangan kecepatan, Ustazah sambil dipahami ya. Mohon maaf ya Ahi Yudis ya. Silakan materi yang tertera di layar boleh kalian screenshot untuk nanti dibaca-baca kembali setelah tayangan ini. Oke, mungkin tadi ada yang tertinggal ya, belum mengikuti dari awal. Ibu akan ulang lagi. Tadi iklan berdasarkan fungsinya. Nah, ini jenis iklan dalam media cetak berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu iklan pemberitahuan, iklan undangan, iklan layanan masyarakat, iklan permintaan, kemudian iklan penawaran. Ya. Lalu berdasarkan fungsinya, iklan dibedakan berdasarkan bentuknya, iklan dibedakan menjadi iklan baris dan iklan kolom. Ya, ini adalah jenis-jenis iklan di dalam media cetak. Iklan pemberitahuan, ya, memberitahukan tentang hal yang penting, fungsinya untuk menarik perhatian khalayak umum, ya, untuk menginformasikan
dan memberitahu serta mengenalkan sebuah hal kepada banyak orang. Ini contoh dari iklan pemberitahuan. Kemudian iklan undangan, ya, itu iklan yang memberitahukan atau menginformasikan suatu kegiatan kepada banyak orang, agar orang tersebut mengikuti kegiatan yang akan diselenggarakan. Itu iklan undangan. Ini contohnya. Contohnya ada iklan undangan mungkin rapat, undangan pernikahan, undangan seminar, undangan ulang tahun ya. Kemudian iklan layanan masyarakat adalah media informasi mengenai setiap layanan masyarakat. Itu dilaksanakan berdasarkan kegiatan tidak mengejar keuntungan atau non-profit. Fungsinya memberi informasi kepada masyarakat mengenai suatu program. Ya, biasanya berkaitan dengan sosial karena tadi tidak mengejar keuntungan. Kemudian, nah ini contoh dari iklan layanan masyarakat. Ya, yang sekarang sedang dialami oleh negara di seluruh penjuru dunia ini, ya, yaitu wabah virus COVID-19. Ada bermacam-macam iklan ya yang bisa kita baca di media cetak maupun bisa kita lihat dan kita dengarkan di media elektronika. Oke, lanjut ke iklan permintaan. Iklan yang berisi ajakan kerjasama yang dilakukan oleh pengiklan kepada si pembaca. Ya, contohnya itu iklan lowongan pekerjaan. Nah, ini contoh dari iklan permintaan. Ya, tadi Ibu baca tadi di pertanyaan yang sudah Ibu sampaikan ada berapa jenis iklan yang sudah Ibu sampaikan 4 ya betul. Ini ada Berlinda Linda. Halo Mbak, selamat pagi. Maya, Yogiana, Felicia, Tanuwijaya, Raisa Vandra, Yudis Pras. Ya, Ibu harapkan live chat-nya tetap dalam koridor kesopanan ya, Ahi ya, anak-anak. Kemudian kita lanjut ke iklan penawaran. Iklan yang berisi penawaran produk, barang, atau jasa kepada masyarakat. Tujuannya agar si pembaca mau menggunakan dan membeli barang yang dipromosikan melalui iklan. Ya, itu iklan penawaran. Ini contohnya. Nah, di situ contohnya ada iklan jasa layanan laundry. Ya, di sini ada tadi memenuhi unsur-unsur iklan tidak? Ya, iklan yang tertera di layar kalian itu. Ya, ini ada nomor kontak yang bisa dihubungi. Kemudian ada juga pengenalan produknya. Ini ada setrika 8.000 per 5 kg. Kemudian lain-lain cuci kering berapa itu ya, itu pengenalan produk. Dan keunggulan produknya Sohib Laundry. Nah, itu adalah jenis-jenis iklan menurut fungsinya. Ya. Jadi ada 5 iklan menurut fungsinya, iklan pemberitahuan, iklan undangan, kemudian iklan permintaan, iklan layanan masyarakat, dan iklan penawaran. Itu Ibu lanjut ke jenis iklan menurut bentuknya, ya. Iklan baris dan iklan kolom. Ya. Iklan baris itu terdiri atas 2 sampai 3 baris. Informasi yang terkandung di dalamnya hanya informasi yang penting. Ditulis secara singkat, padat namun jelas. Yaitu iklan baris.
Sedangkan kalau iklan kolom biasanya memenuhi dari lembar suatu surat kabar atau majalah, ya. Iklan baris dikelompokkan sesuai dengan jenis barang atau jasa yang ditawarkan. Sebagian dilengkapi dengan gambar ukuran kecil dan tidak berwarna. Itu iklan baris. Seperti ini contohnya. Nah, itu iklan baris ya. Sering ya kita lihat, kita baca di surat kabar atau di majalah. Itu iklan baris biasanya terkelompokkan seperti itu. Motor dijual. Kemudian mungkin ada iklan kos-kosan, ada iklan lowongan pekerjaan yang tertera di situ. Itu tulisannya singkat, padat, kemudian tanpa disertai oleh gambar, ataupun kalau disertai oleh gambar dia tidak berwarna dan berukuran kecil. Kemudian lanjut ke iklan kolom. Ya, iklan kolom terdiri atas ilustrasi atau gambar atau foto, bagan dan kata-kata. Jadi ada gambarnya. Ukurannya lebih besar daripada iklan baris, bahkan ada yang penuh satu halaman koran. Ya. Lalu berisi tentang penawaran, ajakan, dan bujukan untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Itu iklan kolom. Kalau fungsinya sama dengan iklan baris ya, berisi penawaran, ajakan, dan bujukan untuk membeli produk, barang, atau jasa yang ditawarkan. Ini contoh dari iklan kolom. Ya, jadi biasanya memenuhi satu lembar dari halaman surat kabar atau majalah dan dilengkapi dengan gambar. Gambarnya yang berwarna. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materi yang selanjutnya, silakan kalian kerjakan tugas berikut ini sebentar ya. Laptopnya masih loading. Nah, sudah dapat kalian amati gambar tersebut? SDN 1 Banteran hadir Bu. Assalamualaikum. Kemudian SD 1 Purbadana. Nah, ini ya. Silakan kalian amati gambar yang sudah tertera di layar HP kalian, bisa ya. Ini ada seorang anak sedang melakukan olahraga basket. Ya, siapa yang gemar olahraga? Ya. Kemudian di sini ada gambar susu ya. Kalimatnya yaitu padat gizi, kaya energi, kalsium tinggi. Nah, kalian jawab pertanyaan berikut ini. Barang apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Kemudian informasi apa saja yang kamu peroleh dari iklan tersebut? Silakan boleh dijawab melalui kolom komentar. SD 1 Sawangan hadir. Kemudian dari Ahi Cesar, kelas 5A SD Putra Harapan. Ya, ini. Silakan kalian amati, kemudian jawab
jawablah dua pertanyaan tadi yang Ibu sampaikan. Yo, ada yang sudah menjawab? Halo Mas Fawas. Nah, ini kemarin juga hadir ya, Fawas dari SD 4 Sokanegara. Selamat pagi, tetap semangat belajar. Arthur SD Putra Harapan. SD 4 Kranji hadir. Fitria Rahayu. Ya, silakan kalian jawab. Ada yang sudah jawab belum ya? Oh ya. Apa barang yang ditawarkan di dalam iklan tersebut? SD 4 Sokanegara, iya. Kemudian informasi apa saja yang kamu peroleh dari iklan tersebut? Ya, informasi apa yang bisa kamu peroleh dari iklan tersebut? Ya, susu sapi, betul itu ada gambar sapi ya. Susu sapi, ya. Ahi Izan, Ahya Gaming, Kalisari hadir. Ya, silakan dijawab pertanyaan nomor 2 tadi. Ini banyak, bagus sekali. Yang soal pertama, banyak yang sudah betul. Kemudian yang nomor 2, informasi apa saja sih yang bisa kita peroleh dari gambar iklan ini? Coba. Ya, susu dapat membuat pertumbuhan menjadi lebih cepat. Yaitu kalimat iklannya ya, bagus. Susu membuat tubuh sehat. Oh, bajihan. Vida, Uti Vida, iya betul susu. Jawabannya kemudian nomor yang kedua tadi informasi apa yang dapat diketahui dari iklan tersebut? Dari SD 4 Kranji. Iklan tersebut termasuk iklan penawaran. Betul sekali Mas, jawabannya anak cerdas ya, tetap semangat. Kemudian namanya Taufik ya. Halo Mas Taufik dari SD 4 Kranji. Susu itu mengandung kalsium dan kaya energi, bagus sekali. Ifat, ya semangat pagi Mas. SD 1 Kober, SDN 1 Kober hadir. Minuman susu kaleng, iya. Yudis Pras, Ceciliana Anabella, yaitu itu tentang sudah banyak yang betul ya jawabannya. Ya, kemudian bahasa kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu bahasa yang digunakan di dalam iklan ya. Mudah-mudahan setelah melihat materi ini kalian yang mempunyai bakat untuk menggambar atau mempunyai cita-cita di bagian desainer ya, bisa membuat iklan, nanti kelak bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Ya, menyajikan hasil kesimpulan isi teks iklan media cetak menggunakan bahasa. Penyampaian iklan harus objektif dan jujur. Deskripsi singkat, jelas, dan mudah dipahami. Kemudian iklan tersebut tidak menyinggung pihak lain. Ya, jadi kalau kita membuat suatu iklan itu tidak usah membandingkan produk kita dengan produk yang sama di dalam iklan kita ya. Jadi tidak menyinggung pihak lain. Kemudian menarik perhatian masyarakat. Itu berdasarkan isinya. Iklan harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Jadi penyampaian iklannya harus objektif dan jujur, deskripsinya singkat, jelas, dan mudah dipahami. Ya, waktu untuk memberikan materi 5 menit lagi ya. Iklan tidak menyinggung pihak lain, kemudian menarik perhatian masyarakat. Nah, ini contohnya. Ini termasuk iklan penawaran juga ya, tentang obat. Beda umurnya, beda balsamnya. Tuh ya. Di sini ada keunggulan produk, kemudian ada gambar produk yang menarik. Ya.
contoh kalimat iklan di media cetak. Minuman sari buah kayako sehat dan menyegarkan, aman bagi keluarga loh karena tanpa 4P, pengawet, pewarna. Kemudian susu Milkami, susu murni yang kayak gizi. Jadi intinya kalimat iklan yang dibuat itu menarik perhatian dan kalau bisa dibuat tidak seperti biasanya. Jadi orang-orang itu tertarik, mereka penasaran dan akhirnya mereka membeli dan mencoba produk yang kita tawarkan. Itu contoh kalimat iklan di media cetak. Nah, ini tugas proyek ya. Tugas proyek di hari ini kalian membuat iklan sederhana. Ya, nanti akan ditampilkan di layar ya, Pak Arvin. Halo Pak Arvin. Ahi Zalum, Agus Mariono. Nanti tugas proyeknya kalian membuat iklan sederhana, yang sederhana saja. Silakan tidak Ibu batasi, boleh iklan layanan masyarakat, boleh iklan penawaran, ya, boleh iklan pemberitahuan. Kemudian nanti silakan hasilnya difoto dan di waprik ke Ibu ya. Nanti nomor HP Ibu tertera, bisa dimunculkan ya, halo Pak Arvin. Ya, Halo, kesimpulannya Ibu. apa dari pembelajaran kita di hari ini? Kesimpulannya iklan media cetak adalah sebuah informasi untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh kepada pembaca agar tertarik pada barang dan jasa yang kita tawarkan. Karena media cetak berdasarkan fungsinya, iklan pemberitahuan, iklan undangan, iklan layanan masyarakat, permintaan dan penawaran. Serta berdasarkan isinya ada apa tadi? Iklan baris dan iklan kolom. Lalu unsur-unsur iklan. Unsur-unsur iklan ada nama produk, kalimat iklan, mudah-mudahan bermanfaat. Halo, Ibu. Halo. Sebentar ya. Nampaknya jaringan. Hanya saja belum bisa diklik. Ya. Ya, halo. Halo Ibu. Ya, saya sudah di dalam ini sudah bersama dengan Ibu. Sudah penjelasannya sudah, Ibu? Halo? Nampaknya jaringan di situ kurang baik, jadi suara kurang sampai ke sini. Ya, begitu anak-anak, penjelasan dari Ibu Dewi berkaitan dengan iklan sudah disampaikan. Ada tugas, saya lihat tadi membuat sebuah iklan. Nampaknya tugas yang sangat menarik, jadi anak-anak bisa belajar untuk promosi ya.
memperkenalkan sebuah produk atau karya, ataupun memberikan sebuah iklan sosial, pemberitahuan. Jadi, jika tugas ini dilaksanakan, maka akan Pembelajaran di hari menjadi pengalaman bagi anak-anakku semua. Halo Bu Dewi. Halo? Halo Bu Dewi? Halo Bu Dewi? Ya, silakan barangkali ada dari Tika Halo? Rizky. Bu, Ibu? kalau Ibu? iklan tapi tidak ada unsur-unsurnya, apa yang disebut sebagai iklan yang baik? Ya, tadi Ibu sampaikan unsur-unsur iklan yang tertera, yang yang Ibu sampaikan itu Halo Bu boleh Dewi? hanya dipenuhi beberapa unsur saja, ya. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau kita mau menawarkan produk dan jasa yang akan menarik perhatian pembaca, ya. Karena ini media cetak, itu kita yang tadi Halo Bu Dewi? Halo Bu Dewi? Ya, jaringan. Katanya tidak ada suara di Bu Dewi. Ya, anak-anakku, berkaitan dengan tugas, itu wajib apa tidak? Tentu kami tidak mewajibkan. Namun, apabila anak-anak semua berkenan mengerjakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan, pengalaman begitu, silakan dikerjakan dan kemudian dikirimkan ke kontak WA Ibu Dewi yang ada di layar monitor yang sudah saya tuliskan itu di 081 326 908 464. Ya, nampaknya jaringan belum baik di Bu Dewi. Ya, monggo anak-anakku, jika ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi yang telah disampaikan, nanti Pak Guru bisa ikut membantu sesi tanya jawab. Barangkali ada materi yang ingin ditanyakan, yang kurang jelas atau tadi menyimak, silahkan tampilkan di layar pertanyaannya. Halo Bu Dewi. Ya, nampaknya ya, ada pertanyaan. Suaranya tidak masuk Bu di ya, oke. Suaranya Bu, mute-nya belum dibuka. Oh ya, halo ya, Ibu Pak. Dewi. Ya, sudah masuk, sudah. Ya. Ya, ya silakan anak-anak, pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar, nanti saya tampilkan di layar monitor untuk kita diskusikan bersama. Ya, selamat belajar. Ya, tadi ada pertanyaan saya baca sebentar dari Tika Rizky, Pak. Halo, Pak. Ya, Suara saya ya masuk? halo. Dari Ya. siapa?
Dari Tika Rizky, ini tidak, dari Taufik, mohon maaf. Dari Taufik SD 4 Kranji bertanya, kalau iklan tapi tidak ada unsur-unsurnya, apa bisa disebut sebagai iklan yang baik, Bu? Seperti itu tadi. Ya, ini maksudnya mungkin unsur-unsur yang tadi Ibu sampaikan tidak lengkap ya, tapi tetap memenuhi, tapi tetap ada beberapa unsur, maka iklan tersebut bisa dikatakan sebagai iklan yang baik. Karena seperti tadi Ibu sampaikan, di beberapa sumber unsur-unsur iklan itu berbeda-beda ya. Yang penting kalau iklan media cetak itu ada kalimat yang bersifat membujuk ya, atau mendorong seseorang agar tertarik terhadap produk barang atau jasa yang kita tawarkan. Seperti itu, Pak. Oke, ya sudah terjawab. Ya, pertanyaan berikutnya belum ada. Ya, halo. Pertanyaan berikutnya belum ada, nanti kita tunggu. Oh, ini sebentar. Atau Ini karena ada saya dari, kira ini sudah ada dari Faiza, dari Pak. Faiza. Tidak menyebutkan dari SD mana, itu menanyakan, Bu, itu maksudnya digambarkah, Bu? Dan wajib nggak, Bu? Bagaimana, Pak Yosep? tadi sudah disampaikan juga. Jadi tugas yang disampaikan oleh Ibu Dewi itu tidak wajib. Agar Halo. terampil dalam membuat iklan begitu. Iya. Begitu, Ibu? Gimana, Pak? Tadi sempat terputus koneksinya, gambarnya Bapak hilang. Wajib atau tidaknya, wajib atau tidaknya dari kita, dari kami, Ibu dan kami tidak mewajibkan. Namun apabila anak-anak pengen pengen ya sebaiknya dikerjakan. Begitu, Ibu. Iya, nanti untuk tugas kalian ya, mungkin bisa gambar atau iklan yang menarik akan kita tampilkan di pembelajaran berikutnya ya, Pak. Dengan siapapun nanti yang masuk Begini, ke jika dari materi iklan media elektronik. Ya, jadi kalau misalnya tugas sudah terekap, bisa kita, kalau Ibu sudah menyampaikan ke kami, bisa kita sampaikan di pertemuan besok atau lusanya pada saat pembelajaran sesi yang lain, begitu Bu. Pada saat awal kita bisa sampaikan. Oke. Begitu. Oke. Terus ada satu pertanyaan, Bu. Ini sepertinya pertanyaan terakhir, karena yang lain tidak, pertanyaan sudah jelas mungkin, dan pertanyaannya juga sama. Bu, bagaimana kalau iklan tidak ada nomor telepon dari SD Negeri 1 Kedung Banteng? Bagaimana jika iklan tidak ada identitas telepon, berarti nomor telepon? Bagaimana, Bu? Oh iya. Iya. Tadi unsur-unsur iklan yang Ibu sampaikan tadi tidak harus semuanya ya. Dan mungkin kalau dengan penjelasan gambar produk, lalu penjelasan keunggulan produknya apa, dan iklan tersebut, barang atau produk atau jasa yang ditawarkan di iklan tersebut dengan mudah dapat kita temui di misalnya di supermarket itu, maka tidak perlu mencantumkan nomor telepon, tapi tetap bisa dikatakan sebagai iklan yang baik ya, Pak. Ya, ya. Artinya ya, iklan yang baik itu sebaiknya ada identitas nomor telepon agar bisa dihubungi jika pembaca ingin tahu lebih lanjut, begitu mungkin ya. Dan tergantung jenis iklannya juga ya, Bu. Kalau iklannya iklan produk di televisi, sepertinya ya tidak perlu nomor telepon. Jadi nomor telepon itu iklan yang membutuhkan informasi
dari iklan itu sendiri. Ini Berikutnya betul, Pak. ada Ini kita masuknya ke pertanyaan media lagi. Gimana? cetak. Gimana, Bu? Ya, karena Bu Dewi jaringan kurang bagus, ini pertanyaan dari Tidak ada pertanyaan Ananda lagi. Keila. Gimana, ada ini? Ananda Keila SDN 4 Sokanegara. Please, karena ini sangat ingin tahu, jadi coba kita bacakan yang terakhir, Bu, karena waktu kita sudah hampir habis. Bu, jika iklan tidak menggunakan 7 unsur, maka apakah boleh iklan tersebut disebarkan atau ditayangkan? Monggo, Ibu. Gimana, Pak? Jika Gimana, Pak? iklan tidak menggunakan 7 unsur, maka apakah boleh iklan tersebut disebarkan atau ditayangkan? Begitu? Yang tadi yang terpapar materi, iya. Itu tidak harus dipenuhi semuanya. Hanya boleh misalnya ada suatu iklan yang hanya memenuhi beberapa unsur, boleh tetap bisa disebarkan atau ditayangkan. Oke, berarti pada intinya iklan itu boleh ditayangkan, disebarkan sesuai dengan kebutuhan iklan itu sendiri. Jika iklan itu hanya menawarkan sebuah produk yang tidak perlu informasi lebih lanjut, jadi kayak tadi ada nomor telepon itu tidak perlu dan yang lain. Sesuai kebutuhan saja berarti ya Bu ya. Oke. Halo Ibu. Ya. Demikian Ibu sesi Ya, materi dan tanya jawab sudah. Untuk soalnya tadi sudah ditayangkan ya Bu? sudah ya, sudah. Sudah ya. Ya Lihat. silakan. Soal bisa jawaban bisa dikirim. Kuisnya kuis di rumah, anak-anakku bisa dikerjakan di rumah. Iklan yang nanti bisa dikumpulkan via kontak WA Ibu Dewi begitu. Nanti hasilnya akan direkap dan pertemuan yang akan datang apabila rekaman sudah masuk akan kita tayangkan di sesi berikutnya. Mungkin Ibu itu monggo sebagai closing Ibu sampaikan berkaitan dengan materi ataupun penutup kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan. Ya. Monggo Bu. Ya, terima kasih Pak Yusef. Tadi untuk saya memberikan materi, mungkin ini closing saja ya Pak. Pesan untuk anak-anakku semuanya di seluruh penjuru tanah air, tetap semangat belajar, biar bisa dimanapun tempat dengan siapapun. Semangat belajar sampai akhir pembelajaran di rumah ini, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dan diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian materi pembelajaran berkaitan dengan iklan yang telah disampaikan oleh Ibu Dewi dari SD Terpadu Putra Harapan Purwokerto. Alhamdulillah sesi pembelajaran pertama ini sudah selesai dan Pak Guru rasa materinya sangat menarik dan bagus untuk bisa diterapkan anak-anakku dalam upaya promosi produk. Gitu. Pasti ada manfaatnya dan untuk menambah wawasan berkaitan dengan materi bahasa Indonesia. Demikian anak-anakku, kegiatan pembelajaran sesi pertama telah selesai. Kami host dan moderator ya Pak Arifin yang sudah memandu acara, namun karena beliau juga terhambat jaringan, saya lanjutkan.
Untuk kemudian mohon bila dan kami memfasilitasi pembelajaran melalui daring ini, banyak kekurangan mohon menjadi maklum dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk sesi kedua, link sudah saya kirim tadi di kolom komentar. Anak-anakku bisa langsung klik saja linknya, link sesi 2 ya. Nanti dengan Ibu Guru Indah dari Karanglewas. Ya, begitu anak-anak. Sekian dari kami. Mohon pamit. Lanjut bertemu lagi di sesi 2. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.